Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Agustin. Saya akan mereview makalah kelompok 13 yang berjudul Aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Poin yang pertama, hubungan hukum dengan ekonomi. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang, pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diatur oleh suatu negara. Untuk Indonesia, dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada pasal 33 Undang-Undang 1945 dan beberapa aturan derivatif lainnya. Poin yang kedua, peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu negara, efektivitas pemberlakuan hukum memerlukan adanya kekuasaan, dan untuk kepentingan penegakannya, maka kekuasaan merupakan kebutuhan yang mutlak. Dalam kaitannya dengan hal ini, tepatlah pandangan yang mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah khayalan belaka, dan sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan menjurus ke arah penekanan dan kezaliman, serta akan menyuburkan praktek penindasan dan kekerasan, sehingga penyelenggara kehidupan bernegara bertumpu pada penindasan dan kekerasan semata. Martabat dan harkat manusia, harga diri dan kebebasan orang per orang maupun kelompok masyarakat akan terampas, tidak dihormati, sehingga yang tertinggal hanyalah hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu menjadikan hukum sebagai sarana yang sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, di sini bisa dilihat bahwa hukum semakin menunjukkan peranan pentingnya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan negara. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa hukum adalah sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan politik negara. Di satu pihak, hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturannya, dan oleh itu ia harus paham tentang seluk-beluk masalah yang akan diaturnya. Sedangkan di pihak lain, hukum juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum juga akan memberikan pengaruh pola terhadap hukum serta proses bekerjanya. Sehingga dalam hubungan timbal balik ini dibutuhkan suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, yang hanya memusatkan perhatiannya pada kepaduan sistem hukum. Disinilah pendekatan untuk saling menyapa dan berinteraksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial terjadi dari waktu ke waktu dalam wujud lintasan dua arah, yaitu arah sarjana dan praktisi. Poin yang ketiga yaitu aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Menurut Gunarto Soehardi, ada 3 aliran pokok keterlibatan negara dalam ekonomi. Yang pertama, keterlibatan minimalis dengan penganjur. Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo, dan Thomas Robert. Aliran keterlibatan minimalis menyatakan bahwa dalam tata susunan ekonomi negara, maka kegiatan perseorangan atau kegiatan satuan-satuan usaha harus diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri.
dan memperbaiki kedudukannya di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam persaingan bebas akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan daripada kalau segala sesuatu diatur oleh negara. Dan yang kedua, keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintah diktator absolut dan berbagai negara berkembang. Keterlibatan maksimalis merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi dari aliran klasik ekonomi dengan keterlibatan minimalis tanpa campur tangan dengan hukum. Oleh karena itu persaingan bebas tanpa keadilan layaknya hukum rimba, yang menang adalah yang terkuat. Untuk mengatasi hal ini, menurut aliran maksimalis, negara harus bertindak menguasai segala aspek kehidupan ekonomi negara. Menurut aliran ini, perubahan yang melingkupi masyarakat itu sendiri, seperti keadaan besarnya modal dan kapital dan sifat kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, keterlibatan terukur dengan pengajur Keynes dan Samuelson. Keterlibatan terukur merupakan penganut aliran Keynesian atau non-Keynesian yang pada prinsipnya masih menggunakan prinsip equilibrium atau keseimbangan sebagai landasan berpikir. Aliran ini mengkoreksi prinsip equilibrium bahwa mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Oleh karena itu, reaksi alami dari produsen, bila permintaan pasar akan barang berkurang, maka produsen akan mengurangi produksi barang tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah. Poin yang keempat, aspek-aspek pengubah hukum. Aspek-aspek pengubah hukum membicarakan berbagai hal atau keadaan yang pada saatnya berpengaruh dan oleh karena menjadi penyebab terjadinya perubahan terhadap hukum. Faktor yang menyebabkan perubahan hukum yaitu yang pertama, adanya pemikiran manusia. Yang kedua, perubahan hukum dipengaruhi juga adanya tuntutan atau kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia. Perubahan hukum dalam bentuk reformasi hukum. Yang A, merevisi undang-undang mengusahakan tatanan yang lebih baik atau lebih logis. Yang B, mengmodifikasi doktrin-doktrin yang telah hilang. Yang C, menyatukan peraturan yang tercerai-berai dalam satu paket. Dan yang terakhir, memperbaiki format dan formalitas hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.